Selama beberapa tahun ini, dia tidak peduli pada kami. Tapi semua tunjangan diberikan kepada kakak ipar. Sementara dua anakku, karena tidak menungguku kembali setelah menjual darah. Satu meninggal karena sakit, satu lagi kelaparan. Dabao Xiao Bao. Ibu minta maaf pada kalian. Chang Zheng, kamu pulang. AO Perserai. Aku dipromosikan jadi direktur berkat kakak ipar. Dia juga merawatku selama 4 tahun. Aku harus memberinya status. Ternyata rumor-rumor itu benar. Aku sendirian di desa. Merawat anak dalam kesepian, sementara kamu dan kakak ipar di provinsi. Terang-terangan berselingkuh. Agar aku tidak mengganggumu. Kamu berbohong dengan alasan tugas panjang, membuatku bingung. Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi. Aku tidak percaya tidak ada jalan keluar untukku. Tak disangka, keluarga Lin masih menyimpan barang antik. Sakit sekali. Tidak hanya barang antik, tapi juga harta ruang. Jika kau mengakuiku sebagai tuan, dengarkan aku. Bawa aku kembali. Ternyata giok berubah menjadi tato. Bisa ku kendalikan masuk ruang. Apakah barang-barang ini asli? Ruang, bawa aku masuk. Tuhan sangat baik padaku. Dengan ruang ini, aku akan ke provinsi Yu menghadapi pasangan brengsek itu. Dengan percaya diri. Ibu. Harus kembali dulu menenangkan Dabao, nanti ada waktu. Baru mempelajari ruang ini. Ruang, bawa aku kembali. Hidup sebelumnya aku percaya padamu. Untuk merawat janda, hidup sulit. Kali ini aku harus membuat. Kalian mengganti semua yang kalian hutang pada kami. Apa yang kau lakukan? Pak Lu, ini wanita ini. Membawa 2 anak ke toko, membuat keributan, mencuri uang dan memukulku. Ada bukti apa? Uang itu tidak pantas diungkap. Hanya bisa menggunakan Lin Changzheng sebagai alasan. Suamiku bekerja di Institut Penelitian Provinsi Yu, gajinya tinggi. Dan aku sudah beli tiket kereta, membawa anak-anakku. Menemui ayah mereka. Kami bukan pengemis, apalagi mencuri uang. Lin Changzheng. Jangan-jangan setelah aku pensiun, akan ke institut. Kepala Lin itu? Tidak mungkin. Kepala Lin sudah berkeluarga. Jangan dikorek, mengorek dengan jari bisa membuat benda asing masuk lebih dalam. Kamu dokter? Aku bukan dokter, tapi aku punya cara untuk menyelamatkannya. Kamu bukan dokter, jangan sembarangan. Ayo cepat bawa Menteri King ke rumah sakit. Sudah terlambat, jika ditunda lagi dia akan mati. Percayalah padaku. Biarkan aku mencoba. Baik, aku percaya padamu. Semoga berguna. Berhenti. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang merusak orang, tahu? Benar-benar berhasil dimuntahkan. Terima kasih. Aku ingat kamu, budi baikmu pasti akan kubalas. Pemimpin tadi bertanya tentang Lin Changzheng. Dari lembaga penelitian mana? Jangan-jangan kenal Lin Changzheng? Seharusnya tadi menahan dan bertanya jelas. Kalau kenal. Gaun ini dibeli oleh Chang Zheng saat dinas ke Beijing. Berapa harganya aku tidak tanya. Aku memang tidak terlalu peduli. Soal makan dan pakaian seperti ini, Chang Zheng selalu membelikanku tanpa bilang. Langsung dibawakan saja. Lihat, Chang Zhengmu sangat baik padamu. Tidak seperti suamiku yang bodoh, harus ditarik telinganya.
Diajarin berkali-kali tetap tidak bisa. Ah, dia itu orangnya pendiam, biasanya melakukan apapun. Tidak pernah diskusi denganku, aku juga tidak bisa berbuat apa. Jangan sampai Suhua mengungkapkan hubungan suami istri. Merusak rencanaku. Aku tidak lelah juga tidak lapar. 4 tahun, kamu pergi selama 4 tahun. Aku dan anak di rumah selalu menantikanmu, merindukanmu. Sekarang akhirnya bertemu, aku sangat senang. Istri. Ini sebenarnya bagaimana sih? Perempuan yang berpakaian seperti pengemis itu siapa? Kok rasanya? Sepertinya sangat akrab dengan Chang Zhengmu. Mereka suami istri, mana mungkin tidak akrab? Jangan sampai Suhua mengungkapkan identitas, kalau tidak aku nanti. Bagaimana bisa hidup di sini? Aku tidak mau kembali ke desa kecil yang miskin dan terbelakang itu. Saudara dari kampung halaman. Dia agak terganggu karena trauma. Chang Zheng kami pernah membantunya. Jadi tidak disangka dia datang ke lembaga penelitian mengganggu. Keluargamu benar-benar sial. Membantu orang baik malah dapat masalah begini. Menurutku yang penting sekarang. Chang Zheng kamu ya. Ini masa krusial untuk promosi urusan ini. Cepat selesaikan, jangan sampai menghambat. Xiao Su, lama tidak berjumpa. Kenapa bawa anak ke institut penelitian? Ayo Bu, aku ajak kalian makan enak. Chang Zheng, aku kasihan melihatmu. Aku mengerti, makanya ingin merawatmu di sampingmu. Kamu juga orang yang bijaksana. Kamu pasti tidak akan merebut suamiku. Terima kasih sebagai suami istri. Xiao Su, kamu istrinya, wajar kalau mencarinya. Hanya saja dia sedang di titik kritis promosi. Tidak boleh ada perubahan apapun. Kamu paham maksud baik ibu kan? Rumah ini susah payah kubangun. Jangan ada yang berani merusak hidup bahagiaku. Aku pasti akan mengganti rugi kalian nanti. Lalu bagaimana kamu akan mengganti ruginya? Xiao Wu lihat cepat. Dia kok mirip penyelamatku. Hua, aku tahu, uang saku 30 sebulan memang sedikit. Tapi aku sangat mencintaimu. Setiap bulan aku selalu sempat menulis surat untukmu. Kamu pasti bisa merasakan kerinduanku. 4 tahun ini kamu hilang tanpa kabar. Aku tidak menerima surat atau uang sepeser pun darimu. Tidak mungkin. Setiap bulan aku selalu menyerahkan uang dan surat untukmu. Kamu kirim kemana? Aku melihat kamu harus menafkahi 2 keluarga sendirian. Takut kamu terlalu terbebani. Lagi pula Xiao Sudi. Desa tidak butuh banyak uang, gajinya. Cukup untuk 2 anak. Aku ingin menabung untuk meringankan bebanmu. Sudah, seberat apapun kami, tidak boleh menyusahkan Hua. Begini saja. Ambil uang ini dulu, dia cuma wanita desa. Kok bisa jadi penyelamat Menteri Qin? Menteri Qin itu pahlawan revolusi, suaminya panglima. Anaknya Lu Fei sebentar lagi pensiun dan masuk institut kita. Bukan cuma jadi rekan kerjaku, tapi juga pesaing terberatku untuk promosi. Anda tante yang di restoran waktu itu? Bukannya bawa anak ke kode cari suami? Sudah ketemu belum? Sudah. Hanya saja, dia tidak mau bertemu aku dan anak. Dasar brengsek. Katakan padaku siapa namanya. Di unit mana? Aku akan membantumu menuntut keadilan. Kepulin. Hai, Kamu kenal suaminya? aku. Kalau dia tahu aku dan Suhua suami istri, Demi masa dapat Lu Fei, pasti akan dijadikan masalah besar. Masa depanku akan hancur. Menteri Qin, Xiao Su adalah saudaraku. Xiao Su, benar begitu? Kalian di luar tidak pernah menyebut diri sebagai suami istri? Aku akan ungkapkan identitas di depan umum. Hanya akan mengukuhkan citamu sebagai adik baik dan janda malang. Hanya bercerai terlalu murah untuk kalian. Mereka bilang saudara, ya sudah. Kalau mereka bilang saudara, ya sudah. Aneh, kenapa bicaranya samar-samar begini? Menteri Qin, semua staf sudah berkumpul. Tinggal menunggu Anda memulai. Baik, Kepala Lin. Nanti kamu urus Xiao Su dan anaknya. Pasti. Ini alamat dan nomor telepon rumahku. Besok kamu main ke rumahku. Kita ngobrol baik-baik. Pasti. Ayo pergi. Tunggu saja. Aku pasti bisa menemukan bukti Li Changsheng. Bukti menguasai 2 keluarga untuk menancapkan kalian berdua di tiang aib selamanya. Ayo kita makan dulu. Ayo. Aku takut mengotori tempatmu. Membuatmu malu. Apa sih, cuma baju kok. Besok aku ajak kalian beli baru.
Department store. Jangan sampai menteri King sedikit pun tidak puas. Terus menanyakan hubunganku dengan Suhua. Ini sangat merugikan kenaikan pangkatku. Kakak ipar, aku ingat kamu beli gaun baru kan? Berikan dulu ke Xiao Su. Tidak bisa, itu untuk ulang tahunku. Gaun itu harganya lebih dari 100, dibeli dengan cicilan 3 bulan. Masa dibayarkan ke sebuah saya kampanye ini. Kakak ipar jangan marah. Rumah ini aku yang biayai. Aku yang berkuasa. Masuk kamar, berikan gaun itu ke Xiao Su. Sial, terjebak. Perempuan sialan, aku tidak boleh membiarkanmu menang. Xiao Su, kamu salah paham. Maksud kakak ipar. Kita beda postur, baju ini pasti nggak bakal pas buat kamu. Kakak ipar, ternyata maksudmu gini ya. Tenang aja. Aku jago jahit beberapa tahun terakhir, aku yang benerin. Dijamin pas. Benarkah? Oke, aku masuk dulu ambil roknya buat kamu. Makasih kakak ipar. Satu lembut penuh perhatian, satu nurut aja. Nikmatnya punya 2 istri, enak banget. Kan udah kubilang bajunya nggak pas. Kapan-kapan kakak ipar ajak kamu ke mall, beli yang baru. Nggak sempat, besok harus ketemu Menteri Qin. Kakak ipar pasti nggak mau kan Chang Zheng. Dibikin malu di depan Menteri Qin? Lagi pula Menteri Qin bilang, suruh Chang Zheng layani kita baik-baik. Xiao Su bisa jahit, biar dia aja yang benerin. Chang Zheng kamu baik banget sama aku. Aku belum pernah lihat bahan bagus kayak gini. Modelnya cantik banget. Syukur kalau kamu suka. Bajuku udah dapat. Bisa nggak carikan baju buat anak-anak? Masa aku pakai baju baru sendirian? Sarapan pakai yang anget. Langsung ajak anak-anak jenguk Tante Qin. Di kehidupan sebelumnya Tante Li bilang, Lin Fangfang sama Lin Xiaowei, anaknya Zhang Sui sama Lin Changxiang. Kalau bisa bikin dia ngaku langsung. Ini bukti terbaik buat ngebuktiin dia kawin lagi. Ruang, bawa aku pulang. Sayang banget mie ini. Belum dapat bukti yang berguna. Pak, Emma, tante kecil mukulin aku. Suhua keterlaluan banget sih. Kemarin Mak Xiaowei minta maaf. Sampaku saudara odar keterlaluan. Sekarang malam nyukulin Fang Fang. Dia benar-benar mau bunuh kita berdua. Xiao Sui jangan nangis, aku yang urus dia. Emma, aku udah bagus kan? Biar papa kasihan sama mama. Aku sengaja bilang tante kecil mukulin aku. Memang anakku Zhang Sui. Nanti kalau si menyebalkan itu pergi, mama beliin sepatu. Kok dikunci sih? Rusak. Suhua udah ke rumah Menteri Qin. Lupa bilang, jangan sampai dia ngomong ke Menteri Qin. Soul hipangging kita. Harus cegat dia. Xiao Su, minum dulu. Memang benar, pakaian membuat orang terlihat berbeda. Setelah berganti baju baru, kamu terlihat seperti bintang yang keluar dari poster. Kualitas rokmu ini lumayan bagus. Apakah ini dibelikan oleh pasanganmu? Ini dibelikan oleh kakak iparku. Kakak iparmu? Zhang Shui ITU? Ya, benar. Lalu, apa hubunganmu dengan Kepala Lin? Dia adalah... Xiao Su. Akhirnya kutemukan kamu. Kemarilah sebentar. Kepala Lin, bukankah seharusnya kamu mengetuk pintu sebelum masuk? Menteri Qin, maaf sekali. Xiao Su, kakak ipar menyuruhku mencarimu.
Katanya ada urusan mendesak yang perlu dibicarakan. Urusan mendesak apa lagi? Xiao Su, bawa 2 anak itu. Untuk menemaniku ngobrol. Kenapa? Wanita bodoh, diam saja. Tolak Menteri Qin. Cepat pergi. Kamu takut aku mengungkapkan hubungan kita sebagai suami istri? Aku sengaja membuatmu cemas. Baiklah, dibikin. Aku di sini tidak kenal siapa-siapa. Bahkan tidak ada teman untuk ngobrol. Jika Anda tidak keberatan dengan kehadiranku, aku akan menemani Anda duduk sebentar lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memberi isyarat mata pun tidak mengerti. Wanita desa memang tidak pantas di panggung. Ngomong-ngomong, Xiao Su, aku punya teman yang seorang dokter. Dia sangat tertarik dengan metode yang kamu gunakan untuk menyelamatkanku. Dia memintaku untuk bertanya, dari mana kamu belajar metode itu? Kamu maksud Heimlich Maneuver? Kamu maksud Heimlich Maneuver? Itu diajarkan oleh teman ayah angkatku, Paman Zhao. Dulu dia adalah profesor yang pernah belajar di luar negeri. Metode itu dipelajarinya dari sana. Bukankah kamu seorang petani? Bagaimana mungkin kamu kenal profesor yang belajar di luar negeri? Sebelum ke desa, aku dibesarkan oleh ayah angkatku di kota Jing. Ayah angkatmu adalah orang penting dari kota Jing yang diturunkan ke desa? Jika bisa terhubung dengan orang-orang kota Jing. Yuruzen Promosai pasti muda. Jika ayah angkatku orang penting di kota Jing, masa aku jadi wanita desa? Memanfaatkan koneksi ayah angkatku? Aku bukan lagi wanita naif seperti dulu. Dimanapun sekolah, desa juga bisa melahirkan orang berbakat. Xiao Wei bersekolah di SD unggulan di Provinsi Yu. Sementara Dabao tetap di desa. Ini tidak tepat, kan? Dia berKTP desa, mana bisa menikmati fasilitas kota. Xiao Su, kalau ingin menyelesaikan masalah Dabao, sekolah di kota, ini tidak sulit, asalkan kamu mau. Menyumbangkan metode Heimlich ke sistem medis. Tidak hanya bisa menyelesaikan masalah Dabao sekolah di kota, tapi juga akan menulis namamu di buku. Bibikin, kau benar-benar penyelamatku. Aku mau kuota sekolahnya. Tapi untuk nama penulis, lupakan saja, aku hanya menulis metodenya. Tidak pantas mencantumkan namaku. Jangan dengarkan dia, Menteri Qin, ini hal besar. Harus mencantumkan namanya. Aku dan sebuah suami istri. Mencantumkan namanya berarti menghormatiku. Pasti membantu karirku. Kepala Lin, kau dan Xiao Su sebenarnya apa hubungannya? Kenapa aku merasa kau lebih peduli? Dengan apa tulisan ini daripada Xiao Su sendiri? Aku hanya merasa ini hal baik, senang untuknya. Xiao Su, kau yang jelaskan. Keluarga. Keluarga. Keluarga? Lalu Zhang Sui ini bagaimana? Cepat selamatkan aku. Masa depanku tidak boleh kau hancurkan. Satu orang mewarisi 2 keluarga, sekarang baru takut? Aku tunggu pembalasanmu. Oh, ternyata keluarga seperti ini ya. Aduh, pikiranku kemana saja. Xiao Su. Sudah lama mengganggu Menteri Qin, saatnya pulang. Kakak ipar masih menunggu di rumah. Masih ada waktu panjang, hentikan dulu niatmu menggunakan adik ipar. Dan janda sebagai kedok. Bibikin, hari ini sudah lama mengganggu Anda. Nanti setelah metode ini selesai ditulis, Anda datang lagi. Ah, tidak usah sungkan, rumah kita dekat. Bawa 2 anak itu, datanglah mengobrol denganku. Baik, kami pergi dulu. Ayo. Bawakan permen untuk anak-anak. Kakak ipar, kenapa tidak terlihat? Jia Geger Otak Ringen, perlu dirawat sebentar. Aku buru-buru mencarimu untuk bertanya. Kenapa kau memikul Fang Fang? Kalau marah, hadapilah aku, memukul anak kecil. Pantaskah disebut orang tua? Lin Changzheng, di hatimu. Aku orang seperti ini? Ikut aku. Pagi ini begitu pulang, dia langsung bilang semua barang di sini adalah milikmu dan ibunya. Lebih baik dibuang atau diberikan ke anjing, daripada masuk ke perut kami. Lalu dia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke dalam panci. Aku sama sekali tidak memukulnya, aku hanya mendorongnya sedikit. Tapi Fang Fang bilang kamu memukulnya. Bagaimana bisa anak kecil berbohong? Kamu percaya dia tapi tidak percaya aku? Baiklah, anggap saja dia tidak berbohong. Tapi kenapa dia bilang, halaman ini adalah rumahmu dan kakak ipar? Apa yang kamu lakukan sampai membuatku curiga? Tentu saja tidak, Hua-Hua. Perasaanku padamu. Masih belum kamu mengerti? Aku juga ingin percaya padamu, tapi anak kecil tidak mungkin berbohong. Apa yang dia katakan membuatku tidak bisa tidak curiga. Lihat dirimu, kenapa masih seperti anak kecil? Fang Fang sudah dimanja oleh kakak ipar. Dia juga menganggapku sebagai ayah, wajar kalau dia tidak tahu batas. Kamu masih mau berdebat dengan anak kecil, tidak takut aku menertawakanmu? Jangan cengengesan di sini. Aku tidak semudah itu dibujuk. Kemarin di institut. Hari ini di tempat bibikin, kamu bahkan tidak berani mengakuiku. Lin Changzheng.
Kapan kamu menjadi kakak sulungku? Itu bukan aku yang memanggil, tapi Dabao. Ya, Dabao yang salah memanggil. Kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas di depan Bibi Qin? Lin Changzhen, kita adalah suami istri yang sah. Kenapa harus disembunyikan? Hua-hua, kalau kamu tidak percaya apa yang kukatakan, maka aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Betapa aku peduli padamu. Bicaralah di sini saja. Aku takut kalau masuk kamar, kakak sulungmu lagi tidak tahu batas. Jangan asal memanggil di depan anak-anak. Kita bicara hal yang serius, bisakah kamu? Membawa enak-enak pulang ke kampung halaman dulu? Kesempatan datang, ruang, rekaman. Kamu menyuruhku membawa anak-anak pulang, lalu kamu hidup bersama kakak ipar? Apakah desas-desus di desa benar? Desas APA? Orang desa bilang, kamu memanfaatkan alasan merawat kakak ipar. Tapi sebenarnya melakukan hal kotor dengan dua keluarga. Mereka juga bilang, Lin Fangfang dan Lin Xiaowei adalah darah dagingmu sendiri. Omong kosong. Ini fitnah, penghinaan. Lalu kenapa kamu tidak berani mengakuiku dan anak-anak secara terbuka? Kenapa menyuruhku membawa anak-anak pulang? Kalau kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan pergi ke lembaga penelitian untuk bertanya pada pimpinan. Dengar dulu, ada kesalahpahaman di sini. Dulu, kakak ipar membawa dua anak, ikut denganku ke Provinsi Yu. Ada beberapa kali acara kantor yang membutuhkan kehadiran keluarga. Kakak ipar yang pergi, begitu terus sampai akhirnya. Semua orang salah mengira kakak ipar sebagaimu. Jadi, semua orang mengira kalian adalah suami istri. Kalian terus saja hidup sebagai suami istri. sama sekali tidak. Aku dan kakak ipar, sama sekali tidak ada tindakan yang melampaui batas, apalagi hidup sebagai suami istri. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya siapa saja. Selama ini aku dan Sang Sue di luar, tidak pernah ada perilaku intim. Apalagi mengaku sebagai suami istri. Kalau Suhua mau menuntut, aku tidak takut. Rupanya sudah direncanakan dengan rapi. Hanya dengan panggilan, paman, dari Dabao, tidak cukup untuk menghukum kalian. Uang, uang, uang. Kamu hanya memikirkan uang. 2.000 yuan. Kamu tahu itu uang sebanyak apa? Tahu, tunjanganmu setiap bulan 150 yuan. Setahun 1.800 yuan. 2.000 yuan. Bahkan belum setengah dari tunjanganmu 3 tahun. Kalau kamu tidak setuju, aku akan tanya pimpinan lembaga penelitian. Apakah permintaan ini berlebihan? Kamu. Baik. 2.000 ya? Ambil uangnya, lalu segera bawa enak-enak pulang kampung, tanpa izinku. Jangan datang ke lembaga penelitian. Tidak masalah. Uangnya ada pada kakak ipar. Aku akan ambilkan. Ada APA? Wajahmu kenapa? Berapa uang di tabunganmu sekarang? Suhua setuju bawa anak pulang, tapi dia minta 2.000 yuan. Baru mau pergi kalau dapat uang. APA? 2.000 yuan? Lebih baik dia merampok saja. Berikan dulu buku tabunganmu, aku akan ambil uangnya. Aku tidak mau melihatnya 1 hari pun lagi. 4 tahun menabung baru dapat 1.500 yuan. Sekarang tidak hanya harus mengeluarkan semuanya, malah kurang 500. Kenapa harus begitu? Changzhen, jangan buru-buru. Maksudmu, dia selingkuh. Changzhen, aku cuma nebak-nebak aja. Suhua kayaknya bukan tipe orang kayak gitu. Aku kerja mati-matian di lembaga penelitian tiap hari. Dia malah selingkuh di belakangku. Kalau ini beneran, aku bakal bikin dia dan si pezina itu hidup susamadi panengon. Changzhen, jangan gegabah. Gimana kalau tanya ibuku? Dia satu desa sama Xiaosu. Aku minta tolong kenalanku di kabupaten buat teleponin dia. Santai aja, jangan ribut. Changzhen gak bisa pulang. Keluarga Lin udah gak ada lagi. Mana ada yang berani nentang perkataan ibuku? Suhua, kamu jangan harap dapat sepeser pun dariku. Xiaosue, ada apa sih? Tengah malam disuruh ke kabupaten buat nerima telepon. Bu, aku mau nanya sesuatu. Gini, Suhua di desa gimana kabarnya? Dia biasanya bergaul sama siapa aja? Apa sama perempuan itu? Tiap hari dekat-dekat sama bujangan ujung desa. Li Laosan, mata keranjang. Kemarin aku lihat, Li Laosan nyelonong ke rumahnya malam-malam. Dua-duanya nutup pintu lama banget gak ada suara. Beneran atau ngarang? Jangan asal ngomong. Kok aku asal ngomong? Siapa di desa ini yang gak tahu? Katanya kepala Lin kerja keras di luar, istrinya selingkuh di rumah. Gak percaya?
Tanya aja ke kepala desa. Suhwa. Dasar perempuan tak tahu malu, berani selingkuh di belakangku. Aku bunuh kamu. Chang Zheng, jangan gegabah. Gimana? Aktingku bagus kan? Emang jagoan ibuku. Nanti aku transfer 200. Chang Zheng, Apa yang kamu lakukan di kampung belakangku? lepasin aku. Aku tanya, apa yang kamu lakukan di kampung sama cowok itu? Kamu yang main gila sama Zhang Sui, berani fitnah aku. Kasih palu. Berani mukulin aku? Aku duluan yang bunuh kamu. Berani selingkuh di rumah kami? Aku tebas kamu. Aku. Kamu tenang dulu. Suara APA Teddy? Tolong. Ada maling. Kayaknya dari rumah kepala Lin. Maling berani banget ya? Sampai berani masuk lembaga penelitian. Ayo kita lihat. Tolong. Tangkap maling. Tolong. Tangkap pencuri. Masalahnya dari besar. Bagaimana aku menjelaskan hubunganku dengan Suhua? Harus cepat-cepat pergi. Tangkap pencuri. Suhua adalah aku. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Kepala Lin, Zhang Sui, kalian kenapa? Pencurinya sudah ditangkap? Tunggu sebentar. Aku akan selesaikan ini. Sudah selesai. Kepala Lin. Suhua, lihat ini. Ini aku, Lin Chang Zheng. Bukan pencuri. Bukan pencuri, itu suara kepala Lin. Suara tadi, sepertinya bukan Sang Sui. Itu saudara kepala Lin yang datang ke aula tadi. Tengah malam menjara saudara sebagai pencuri. Ini bukan. Buka pintunya cepat. Sepeden, kepala Lin. Buka pintu. Kepala Lin buka pintu. Suami, dorong pintunya. Sekarang bagaimana kau menjelaskannya? Dengar penjelasanku. Chang Zheng. Chang Zheng bukan pencuri. Aduh, Chang Zheng. Aku membuat masalah besar. Bagaimana ini? Kau bagaimana? Kau tidak apa-apa? Tolong aku. Lukanya belum cukup parah. Ruang, batu bata. Lin Chang Zheng, kau pantas mati. Kau tidak apa-apa? Bagaimana ini? Jangan mati. Apa yang terjadi ini? Ini. Aku tadi di kamar, dia tiba-tiba masuk ke kamarku, mencekiku. Aku tidak tahu itu dia. Aku kira itu pencuri. Bagaimana ini? Kepala Lin yang baik-baik saja. Kenapa tengah malam? Pergi mencekik leher saudara? Cheng Zheng, akhirnya kau sadar. Tubuhmu sakit tidak? Kepala sakit tidak? Suhua saya terketak ini. Bagaimana bisa sekejam itu? Sakit. Kepala kenapa sangat sakit? Masa tidak sakit? Dijahit 8 jahitan, tengkorak retak 3 cm. Dokter bilang kau gegar otak ringan. Beberapa hari ini, harus berbaring dengan baik, jangan banyak bergerak. Dia tidak memukul kepalaku. Kok bisa jadi begini? Perempuan terketak ini. Selingkuh dan menipu uangku. Berani melukai aku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Kamu tidak akan membiarkan siapa? Kamu pasti kepala Lin Chang Zheng kan? Ya, aku. Ada yang melapor ke kantor polisi. Mengaku memukul peneliti, kami perlu klarifikasi. Siapa yang melapor? Suhua. Kepala Lin, mohon kerja semuanya dalam penyelidikan. Jelaskan detail kejadiannya. Apa hubunganmu dengan Suhua? Kenapa dia memukulmu? Di mana? Ini bukan melapor, tapi memanfaatkan kepolisian. Untuk menekanku. Ini salah paham, aku baik-baik saja. Lepaskan dia pulang. Apa yang kamu bicarakan? Tulang rusukmu patah 2. Ditambah gegar otak, memukul peneliti itu kejahatan berat. Harus ditahan, dihukum 35 tahun. Diam, kamu tidak berhak bicara. APA? Apa maksudku tidak berhak bicara? Aku. Jangan lupa identitasmu. Ini bukan urusanmu, keluar. Pak polisi. Apa hubunganmu dengan kepala Lin? Istri dia? Ya.
terlihat sangat ingin. Langsung memenjarakan Su Hua. Kenapa tiba-tiba kabur? Pasangan ini mencurigakan. Jangan-jangan. Pak Polisi. Maaf merepotkan Anda. Lukaku karena terjatuh. Mohon. Segera bebaskan Su Hua. Kalau Kepala Lin tidak menuntut, kami tidak akan mengganggu. Istirahatlah yang baik. Untung aku cepat tanggap. Su Hua harus segera dikembalikan. Kapten Zheng sudah klarifikasi? Aku akan dipenjara? Tidak. Lin Changzheng bilang lukanya. Karena terjatuh, bukan karena kamu. Dia memang pandai jatuh. Diremehkan, sampai memukulmu seperti ini. Berani melapor ke polisi, kok bisa dia? Licik begini? Jangan-jangan ada pria yang membimbingnya? Pria apa? Jelaskan. Siapa yang kumaksud? Kamu tahu sendiri. Xiao Su. Chang Zheng bekerja keras di lembaga penelitian. Meskipun kamu tidak tahan kesepian, setidaknya tunggu sampai bercerai dengan Chang Zheng, baru bertindak. Kamu begini, bagaimana Chang Zheng bisa hidup nanti? Aku suruh kamu menyebar rumor, aku suruh kamu mulut kotor. Pria mana? Jelaskan, katakan. Katakan. Chang Zheng, tolong aku. Pria mana yang bilang? Katakan. Chang Zheng. Dokter, cepat panggil dokter. Dokter. Su Hua, kamu. Aku suruh kamu mulut kotor. Aku suruh kamu menyebar rumor mesum. Aku akan mencabut mulutmu. Jangan berkelahi. Ini rumah sakit. Kalian ini ngapain? Baiklah. Aku berhenti. Cepat panggil satpam, tangkap dia dan serahkan ke polisi. Pergi, cepat. Aku tunggu polisi datang menangkapku. Biar sombong, kamu tunggu saja. Tidak APA. Chang Zheng, Terlalu sombong, beri dia pelajaran. Jangan biarkan orang jahat lolos. Harus diberi pelajaran. terima kasih semuanya. Masalah keluarga kecil, ngapain cari satpam? Kamu gila? Kalau satpam datang, bagaimana menjelaskan identitas? Iya, ini semua salah paham. Maaf mengganggu kalian semua. Maaf ya, bubar saja, bubar. Kawan, luka kamu parah, benar-benar tidak perlu. Panggil satpam. Tidak perlu. Perlu. Cepat beritahu satpam, panggil polisi. Kamu sudah memukul, sudah melampiaskan amarah. Kami juga tidak mempermasalahkan, kamu masih mau apa? Aku keluarga peneliti, aku sendiri di desa mengurus anak. Aku sampai harus jual darah untuk hidup, aku tidak pernah mengeluh. Tapi kamu berani menyebar rumor di hadapanku. Bilang aku tidak jelas dengan pria lain, kalau tidak memukulmu. Siapa lagi yang harus kupukul? Aku juga dengar dari orang lain. Dengar katanya? Bagus. Kalau begitu aku akan minta polisi menyelidiki. Kalau polisi tidak peduli, aku akan minta pimpinan lembaga menyelidiki. Aku ingin lihat. Apakah pimpinan lembaga akan diam saja melihat? Keluarga peneliti seperti aku difitnah. Su Hua. Masalah kecil, jangan diperbesar ya. Salah paham? Kamu minta orang-orang untuk menilai, mereka menyebarkan fitnah tentangku. Lalu bilang ini salah paham. Ada yang percaya? Kamu mau aku hidup bagaimana nanti? Anakku bagaimana? Di depan orang lain langsung menuduh seperti ini, bahkan membuat fitnah mesum. Kalau aku akan bertaruh nyawa dengannya. Kamu juga perempuan, tega sekali memfitnah perempuan lain. Sungguh jahat. Tenang kawan, pimpinan institut pasti akan memberikan keterangan untukmu. Terima kasih semuanya. Aku sekarang akan menemui pimpinan institut. Su Hua. Jangan gegabah. Xiao Su. Aku minta maaf, aku hanya mendengar dari orang lain. Masalahnya, rumor ini ada sumbernya. Kalau begitu aku harus menemui pimpinan institut untuk menyelidiki. Xiao Su, maafkan aku. Semua ini aku yang mengada-ada. Aku salah. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Kalau kamu mau minta maaf, aku akan memberimu kesempatan, berlututlah. Tampar dirimu sendiri 10 kali, lalu minta maaf padaku. Mimpi. Baik. Aku setuju. Jangan lupa identitasmu. Pantaskah kamu membuat keributan? Baik. Aku berlutut. Xiao Su. Maafkan aku salah, aku minta maaf, kumohon maafkan aku. Sepatutnya,
Memfitnah keluarga peneliti, dan maaf sambil berlutut. Terlalu ringan hukumannya. Jangan buru-buru, karma baru dimulai, kita hitung perlahan. Xiaosu, aku sudah minta maaf padamu. Sekarang kamu harus memaafkan kami. Minta maaf adalah kewajibanmu, kalau mau aku melepaskanmu. Aku punya 2 syarat. Pertama, uang yang janjikan harus aku terima sekarang. Kedua, carikan aku pekerjaan. Apa maksudmu? Kamu mau tinggal di sini? Aku seorang diri berjuang di desa, pada akhirnya. Kalian masih memfitnahku selingkuh dengan pria lain. Maka aku akan tinggal di sini, biar kalian lihat sendiri. Apakah aku orang seperti itu? Tidak boleh, kamu harus pergi. Baik, kita ketemu di institut. Aku setuju, tapi... Tunggu aku keluar dari rumah sakit ya? Tidak boleh, besok harus dipenuhi. Atau kita ketemu di institut. Minggir, permisi minggir. Komandan tahan. Komandan, sial, darahnya terlalu banyak. Harus segera transfusi dan hentikan pendarahan. Golongan darahnya apa? Darah Arhek negatif. Kok bisa golongan darah ini? Sangat langka. Bank darah tidak punya golongan darah ini. Aku akan hubungi stasiun radio kota. Saya orang dengan golongan darah ini di seluruh kota. Ambil darahku. Aku RH negatif. Benarkah? Nona, kamu benar-benar golongan darah ini? Aku punya bukti donor darah. Ruang. Bagus sekali, suster. Cepat bawa dia untuk donor darah. Kawan, aku. Kawan, kondisi tubuhmu sendiri sangat lemah. Masih mau menyumbangkan darah untuk menyelamatkan orang, sungguh mengagumkan. Tidak mungkin aku tinggal diam melihat orang sekarat. Apalagi, dia adalah pahlawan perang. Jangan buru-buru pergi dulu. Istirahat sebentar. Sebentar, aku akan belikan makanan untuk mengembalikan tenagamu. Sudah malam, 2 anakku masih di rumah. Aku harus cepat pulang. Kalau begitu aku antar. Oh ya, kawan, boleh tahu namamu? Nanti kalau pasien datang, pasti akan berterima kasih padamu, sang penyelamat. Tidak perlu. Aku menyelamatkannya. Tanpa mengharapkan imbalan. Penyelamat, di mana penyelamatnya? Xiaosu, kamu yang menyumbangkan darah? Xiaosu, Nai Waka dan Lufei. Selamat berkat kamu. Bagaimana kami bisa membalas kebaikanmu? Bibikin, kamu terlalu serius. Aku hanya kebetulan lewat. Golongan darahku juga kebetulan cocok. Aku benar-benar tidak tahu itu adalah Pak Lu. Suka menolong, tidak mengharapkan imbalan. Kawan Su, kamu benar-benar mengagumkan. 2 pimpinan. Kawan Su sudah 2 kali donor darah, jaraknya hanya 1 bulan. Kondisi tubuhnya terlalu lemah. Bagaimana kalau dia dirawat di rumah sakit kita beberapa hari untuk pemulihan? Tidak perlu. Aku tidak begitu lemah. Xiaosu, tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Kalau kamu jatuh sakit, bagaimana dengan 2 anakmu? Dengarkan aku. Pak Yo, buatkan kamar khusus untuk Xiaosu dan 2 anaknya. Biayanya tanggung aku. Baik. Cheng Zheng, aku sudah mengambil semua 2.000 yuan ini. Apa kamu benar-benar ingin dia tinggal? Aku susah payah baru bisa bersamamu, aku tidak ingin berpisah lagi. Kamu usir dia, ya? Kamu masih merasa masalahnya belum cukup besar? Kalau bukan karena kamu menyebar rumor. Su Hua selingkuh. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Itu semua kata ibuku, kamu kan juga ada di sana waktu itu. Sudah. Kalau masih ribut, kamu yang akan kupulangkan dulu. Tidak, aku tidak mau pergi. Dulu, kalau bukan karena mengira kamu tewas dalam tugas, orang tuamu takut aku aborsi. Memaksaku menikahi kakakmu, kita tidak akan sampai terpisah. Pada akhirnya, Suhua memang beruntung. Pengorbananmu aku lihat semua. Swear, mari kita lihat ke depan. Tunggu aku promosi jadi kepala bagian. Aku juga akan memberimu status resmi. Pasangan mesum, berani berselingkuh di siang bolong, tidak takut merusak moral anak. Uangnya mana? Jangan khawatir. Aku percaya kakak ipar urusannya. Oh ya, gimana dengan pekerjaanku? Sudah ketemu, rumah sakit butuh tukang bersihkan toilet, gaji 30 sebulan. Mau tidak? Kalau tidak tahan, cepat pulang kampung saja. Bersihin toilet dibayar 30? Di kampungku. Banyak yang berebut. Aku mau. Kapan mulai kerja? Minggu depan. Oke. Aku ajak anak-anak makan enak dulu. Uang ini akan kusimpan baik-baik.
Chang Zheng, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak hanya mengambil semua uang tabungan kita, tapi juga pamer. Nanti kalau aku sudah jadi kepala bagian, aku akan cerai dengannya. Aku sungguh. Kamu. Jangan-jangan kamu hamil? Chang Zheng, aku mengandung anak kita. Kenapa harus sekarang? Cepat cari obat, habiskan sebelum ada yang tahu. Kamu tidak mau? Ini kan anak kita. Aku tidak mau aborsi, umurku sudah 30. Bagaimana kalau nanti tidak bisa hamil lagi? Jangan lupa status kita, kamu istri kakakku. Aku adik iparmu. Lajapila. Suhua sudah curiga pada kita, apa kamu mau? Memberikan bukti ke tangannya? Tidak ada cara lain? Jangan sedih. Anak ini, Datangnya bukan saat yang tepat, lagi pula. kita masih punya Xiao Wei dan Fang Fang Kan. Tapi mereka bukan anakmu. APA, Xiao, aku bicara terlalu banyak. Olanji lagi. Maksudku adalah Xiao Wei dan Fang Fang. Meskipun mereka anak kandungmu, tapi kamu adalah paman mereka secara status. Aku ingin punya anak lagi. Agar sejak lahir dia bisa memanggilmu ayah dengan sah. Shui Er. Aku mengerti maksudmu, hanya saja. Anak ini datang di waktu yang salah, kamu seperti ini. Tunggu aku jadi kepala departemen, aku akan bercerai dengan Suhua. Dan menikahimu dengan meriah. Nanti kamu bisa melahirkanku sebanyak-banyaknya. Hanya saja kali ini. Maafkan aku, tolong bantu aku sekali lagi ya. Mengorbankan satu anak untuk mendapatkan kasih sayangnya seumur hidup, cukup sepadan. Meisuk. Kepala Lin. Menteri Chin. Saat donor darah tidak tahu, sekarang tahu, di kehidupan sebelumnya. Kamu berhasil jadi kepala departemen, di kehidupan ini nasibmu tidak sebaik itu. Berani-beraninya menertawakanku. Bukankah Lu Fei calon kolegamu? Apa salahnya aku menyelamatkan orang? Lin Changzhen, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kapan aku bilang seperti itu? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Menjekik leherku, memujiku? Kalau bukan karena kamu menyelamatkan Lu Fei, promosiku sudah pasti. Benar-benar pembawa sial. Sebenarnya kamu melakukan dengan baik, tidak mempermalukanku. Aku melakukan dengan baik. Melakukan dengan baik. Kamu mencekikku untuk memujiku? Harus menemui pimpinan lembaga penelitian, jelaskan semuanya. Jangan pergi. Kamu tahu, beberapa waktu lalu aku gegar otak, belum sembuh total. Baru saja emosi, tanganku agak tidak terkendali. Lagi pula kita suami istri, kamu melakukan hal baik. Aku juga harus bangga, mana mungkin benar-benar mencekikmu. Benarkah? Kalau begitu sekarang kita umumkan hubungan kita. Agar kamu bisa bangga secara terbuka. Aduh, tolong, tolong. Sakit sekali, aku tidak tahan. Kakak ipar, kenapa ini? Xiao Sui sepertinya keguguran. Jangan sampai Suhua tahu. Aku harus pergi melihat. Jangan pergi tengah malam begini, aku saja yang pergi, kamu. Anak-anak masih kecil, tidak boleh ditinggal sendirian. Kamu temani anak-anak di sini ya. Kalau ada apa-apa panggil aku bantu. Iya baik. Sembunyi-sembunyi begini, pasti ada masalah. Aku harus ikut. Saatnya menghabisi pasangan brengsek ini. Siapa keluarga Zhang Sui? Pasien keguguran perdarahan hebat, ini surat persetujuan operasi. Cepat tanda tangan. Hubungan dengan pasien kenapa tidak diisi? Kamu siapa dia? Itu penting? Tentu penting. Pasien perlu pengangkatan rahim. Dan sebelum operasi, sebenarnya suami yang menandatangani persetujuan. Apa kamu suaminya? Aku. Zhang Sui hamil? Tuhan adil. Bukti datang sendiri. Ayo akui, lelaki brengsek. Aku nunggu rekamannya. Aku tanda tangan. Lakukan operasi sesuai dokter, semua tanggung jawab aku yang tanggung. Kasih uang ke Zhang Sui. Untuk aborsi ke dukun, kenapa harus kacau sekarang? Langsungnya, Zhang Sui menyediakan nyawa dua anakku untuk bersenang-senang. Di kehidupan ini. Ini balas dendamnya.
Dekat lagi, kumpulkan lebih banyak bukti. Saya Pa? Sepertinya melihat Suhua. Tapi tidak ada orang. Jangan-jangan kebencianku terlalu besar sampai berhalusinasi. Lin Changzheng terlalu waspada. Untung aku punya ruang cadangan, anak yang baik. Tapi ini harus diapakan? Zhang Sue sudah membayar. Lin Changzheng juga harus membayar. Mau diam-diam membuang anak, malah berujung perdarahan. Jangan-jangan ini mempengaruhi promosiku? Saya Pa? Saya Pa? Pippies. Jangan sampai ketemu aku. Kamu tahu tidak? Wanita yang keguguran dan perdarahan kemarin benar-benar sial. Suaminya suruh cari obat aborsi ke dukun. Katanya obat itu dulu untuk wanita penghibur. Tujuannya biar tidak bisa hamil lagi. Lin Changzheng benar-benar kejam ya. Demi menyembunyikan kebenaran dariku, demi jadi direktur. Bahkan menyuruh Zhang Sue mengambil risiko. Sekarang rahimnya diangkat. Apa Zhang Sue akan sangat membencinya? Suaminya juga, entah ngapain aja. Setelah operasi nggak datang menjenguk sama sekali, padahal dia kehilangan banyak darah. Keguguran terus rahim diangkat, kalau nggak dirawat baik-baik. Badannya bisa hancur. Pokoknya, kalau aku jadi dia, pasti aku cerai sama suaminya itu. Jangan-jangan itu bukan suaminya? Memeng. Hari operasi aku ada di sana. Lihat sendiri dia yang tanda tangan. Lagi pula di kolom hubungan tertulis jelas suami istri. Suami istri. Bukti hitam di atas putih bertambah, tapi masih kurang. Bukti maknya begini. Lin Changzheng bisa bilang. Dia hanya terpaksa tanda tangan untuk menyelamatkan nyawa. Aku nggak makan dulu, kakak iparku dirawat, aku mau menjenguk. Jangan menyiksa badan sendiri dong. Minum dulu. Jangan merah. Malam operasimu, aku nggak sengaja. Aku dijebak, disiram air kencing. Nggak lihat siapa pelakunya, kepalaku juga dipukul. Begitu kejadiannya. Geger otaku ini. Jadi lebih parah. Siapa sih brengsek yang melakukannya? Kakak ipar. Kak, aku dengar kamu hamil lalu keguguran. Hampir mati kehabisan darah di pinggir jalan. Dibawa orang ke rumah sakit lalu rahimnya diangkat. Beneran ini? Janda kok bisa hamil sih? Janda hamil, nggak tahu malu. Zaman sekarang namanya kebebasan berpacaran. Tapi yang dipacarin juga harus belum punya istri, kalau sudah punya. Poligami itu kejahatan berat. Kak, anaknya siapa? Kejadian besar begini. Pria itu nggak datang menjenguk? Dia nggak mengakuimu? Atau nggak mengakui kandunganmu ini? Time cow. Kakak jangan takut. Ada aku dan kalian di sini. Pasti nggak akan biarkan kakak melakukan semena. Katakan padaku nama dan alamat pria itu. Aku akan cari dia, kejadian besar begini. Harus bertanggung jawab. Kakak menderita begini, dia harus bertanggung jawab. Kalau dia berani tidak bertanggung jawab, kita laporkan ke polisi. Laporkan dia karena memperkosa perempuan. Kakak ipar, jangan. Jangan. Jangan sembunyi. Aku juga perempuan, kita sesama perempuan. Harus saling membantu. Cepat ceritakan padaku. Pria itu namanya siapa? Tinggal di mana? Kerjanya apa? Kalau dia tidak bertanggung jawab, kita laporkan ke polisi. Diam. Changzheng, maksudmu apa? Kamu ingin kakak ipar menelan kekesalan ini sendirian? Jangan-jangan kamu tahu siapa pria itu? Jangan ngawur. Kakak ipar baru saja operasi, butuh istirahat. Cepat keluar. Aku tidak salah bicara. Kakak ipar sudah janda 4 tahun. Tiba-tiba hamil dan jadi begini. Sebagai keluarga, kita tidak boleh biarkan dia menderita, menanggung tubuh yang lemah ini, dan menjanda seumur hidup.
Mau menolong, tapi dia tidak berani bicara. Pasti perempuan ini tidak setia. Main-main di luar sampai hamil. Katanya dia cari dokter kampung untuk minum obat keras menggugurkan kandungan. Kalau hamilnya sah, ngapain sampai nekat begitu? Aku tidak butuh belas kasihan palsu kalian. Pergi, Senior. Bubar. Jangan ganggu pasien istirahat. Pergi. Aku juga tidak mau ganggu kakak ipar istirahat. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kakak ipar begitu benci padaku, seolah-olah aku yang merebut suaminya. Hua, jangan asal tebak. Kalau kakak ipar tidak mau bicara, pasti ada alasannya. Kakak ipar, jangan-jangan kamu memang cari pria yang sudah berkeluarga? Bukan aku bawel, tapi kenapa kamu harus cari yang sudah berkeluarga? Di zaman dulu, hal seperti ini bisa dihukum tenggelam. Pergi kau. Dara. Chang Zhang? Lin Changzhen kepalanya dijahit lagi 3 jahitan. Dan dari asal dalam dekat dengan Imam Haswe. Untuk urusan pengumpulan bukti, harus cari cara lain. Kepala Kin, kenapa kamu tidak membantu Komandan Lu membersihkan badan? Rajin sekali. Kalau jam menentuku, alangkah baiknya. Kepala Kin, kakak Su sudah punya suami. Semua urusan Xiao Su dia kerjakan sendiri. Suaminya selalu tidak terlihat. Ini namanya suami? Xiao Su, ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia? Ceritakan padaku. Aku akan membantumu mencari solusi. Tidak bisa dia terus-menerus mengganggumu. Bibikin. Aku sudah punya rencana untuk hal ini. Tunggu sampai aku selesai menanganinya. Aku akan memberitahumu. Bukti tidak cukup. Memberitahu Bibikin justru akan merepotkannya. Perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Kenapa kamu keluar dari kamar Lu Fei? Kamu jadi perawatnya? Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu berhenti. Aku dan kakak ipar tidak merawat, malah merawat pria lain. Suhua, kamu tidak tahu malu? Lin Changzhen, kamu gila di sini? Aku tidak ingin merawat kamu dan Zhang Sui. Bisa urus sendiri? Tentu saja aku bisa urus. Kamu sekarang segera ikut aku pulang, atau tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak mau. Coba sentuh aku sedikit saja. Kamu. Kepala Lin memukul orang di depan umum. Kamu mau masuk kantor polisi? Ini urusan rumah tanggaku, polisi tidak bisa ikut campur. Kamu pikir polisi tidak bisa ikut campur? Kalau begitu kita laporkan ke polisi. Komandan Lu ini salah paham. Percaya atau tidak tanya Xiao Su kemari. Dia datang biar kamu pukul? Lin Changzhen, coba lagi ancam Xiao Su. Aku tidak hanya akan melapor ke polisi, tapi juga akan telepon atasanmu. Biarkan mereka mendidikmu dengan baik. Sekarang adalah masa kritis untuk promosiku. Jangan sampai atasan salah paham. Salah paham. Xiao Su. Jangan lupa identitasmu. Kakak ipar ikut campur urusan adik ipar, benar-benar sakit. Kakak ipar. Dia bukan suamimu? NAK, kamu salah paham? Bagaimana mungkin Xiao Su dan Lin Changzhen adalah suami istri? Bukankah istri Lin Changzhen adalah Zhang Sui? Itu tanyakan padanya. Hari dia menyelamatkanmu, di restoran aku sudah periksa. Buku nikahnya dengan Lin Changzhen. Awalnya aku pikir itu hanya kebetulan nama sama. Xiao Su, apa benar kamu dan Lin Changzhen suami istri? Ya, Lalu Zhang Sui ini bagaimana? Aku dengar Zhang Sui dirawat di rumah sakit. Karena keguguran, kan? Itu anaknya, ya? Aku harus memberinya status yang layak. jadi rumor itu benar. Aku sendiri di desa. Merawat anak dalam kesendirian, sementara kamu dan kakak ipar di provinsi Yu. Terang-terangan berselingkuh. Agar aku tidak mengganggumu. Kamu berbohong dengan alasan tugas panjang, memperdayaiku. Zhang Sui adalah kakak ipar Lin Changzhen. 4 tahun mereka hidup sebagai suami istri. Di lembaga penelitian, mengabaikan aku dan anak. Kalau bukan karena aku menjual darah untuk hidup, kami sudah mati. Lin Changzhen benar-benar brengsek. Ayo,
Bibi temani kamu temui pimpinan mereka minta keadilan. Belum saatnya. Bibi, bisakah kamu merahasiakan ini untuk sementara? Xiaosu, apa kamu masih sayang pada bajingan itu? Berguling dengan kakak ipar sendiri. Di zaman dulu, ini bisa dihukum tenggelam. Sekarang pun ini pelanggaran poligami. Tidak ada bukti. Lin Changzheng tidak pernah bilang pada siapapun. Zhang Sui adalah kekasihnya. Jika kamu bawa Suhua dan membuat keributan, hanya akan membuatnya dipuji sebagai orang baik yang merawat janda. Aku malah akan dicap sebagai wanita jahat yang menjelekkan peneliti, menganiaya janda dan anak yatim. Lalu Lin Changzheng menceraikanku. Dengan bebas menikahi Zhang Sui. Tidak adil. Jadi kamu bawa anak ke Provinsi Yu untuk mengumpulkan bukti. Menggugat mereka atas poligami dan penipuan pernikahan. Lin Changzheng menginjak-injak harga diri dan nyawa kami. Melakukan banyak hal kotor dan jahat. Mempermainkan semua orang seperti bodoh. Kali ini aku akan berjuang. Untuk keadilan bagi diriku dan anak. Tenang, Bibi mendukungmu dan akan membantu anakmu. Xiaosu juga penyelamat hidupmu. Saat mengumpulkan bukti, berpikirlah matang, jangan sampai celaka. Dia tidak layak. Kenapa aku punya anak brengsek seperti kamu? Aku minta kamu bantu Xiaosu. Bukan Memberania Serama. Dengarkan Bibi, kebaikan harus punya batas. Cari seseorang untuk membuat keributan di tempat Zhang Sui. Ini bukan takut orang tahu tentang kehamilan Zhang Sui. Kita justru harus membuat masalah ini besar, biar semua orang tahu. Biar mereka salah langkah dan menunjukkan bukti pengkhianatan pernikahan. Bibi punya orang yang bisa dipercaya, pasti memuaskanmu. Kamu tidak takut. Saya bisa akan berbuat jahat padanya. Kamu cepat sembuh. Lindungi Xiaosu, kan sudah selesai? Dengarkan aku. Menurutmu ini tepat atau tidak? Baik. Xiao Shui. Aku akan menceraikan si harimau betina di rumah demi kamu. Bagaimana bisa kamu diam-diam membuang Buah sentikita, Xiao Shui. Lepas. Ya Tuhan. Sekarang orang yang berbuat mesum, berani terang saja ya? Katanya dia janda cari lagi kan tidak salah. Janda menikah lagi itu normal, tapi dia cari orang yang sudah beristri. Ini bukan salah, ini sudah tidak punya hati nurani. Tidak, dia bukan janda. Aku pernah lihat suaminya, datang setiap hari. Tinggi besar, tampan. Katanya masih peneliti juga. Jangan dengar omongannya, aku... Kakak ipar. Kamu benar-benar cari orang yang sudah berkeluarga. Dan sampai hamil lagi? Sudah berkeluarga kenapa? Kami saling mencintai. Aku akan menceraikannya, dia tidak suka jadi ibu tiri. 3 anakku tidak aku pedulikan, fokus merawat anaknya. Kamu tega sekali, anak kandung sendiri tidak dihiraukan. Asal bersamanya, aku tidak peduli apapun. Xiao Sui, kamu merasakanku? Tolong jangan menghindar lagi, Xiao Sui. Diam. Aku tidak kenal kamu, jangan ngawur di sini. Pergi. Xiao Shui, jangan emosi. Xiao Sui, aku tahu hatimu sedang sakit. Tapi hatiku lebih sakit. Aku pergi. Aku pergi. Aku malam ini akan datang lagi. Memang keturunan keluarga seni, profesional sekali. Kakak ipar, aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak bisa memfitnahku. Mari semua nilai. Pria mana yang mau mengaku hal seperti ini? Pelacur satu masih sombong. Sangat tidak tahu malu, benar-benar mempermalukan. Keluarga staf penelitian kami. Dia bohong, aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku. Kakak ipar merasa difitnah? Jelaskan pada semua orang, kenapa menyiksa diri sendiri? Kamu terlalu baik, ini jelas-jelas. Takut perselingkuhannya ketahuan sampai pingsan, dasar tidak tahu malu. Mempermalukan keluarga staf penelitian kami. Aku justru akan menyebarluaskannya, biar suaminya menceraikannya. Aku tunggu penjelasanmu. Tentang hubunganmu dengan Lin Changzheng. Berani selingkuh dariku, beraninya kau. Aku tidak. Ini semua rekayasa Suhua. Dengan alasan apa? Dia merekayasamu? Dia membensiku, lebih membensimu. Di antara orang-orang yang menonton hari ini, ada keluarga staf penelitian, pasti akan menyebarkan ini ke institut. Kalau organisasi tahu, pasti akan menyelidiki. Bagaimana nanti? Promosimu pasti. Terpengaruh. Pasti sudah menerima keuntungan dari Lu Fei. Untuk membantu Lu Fei menjatuhkanku.
Menggalanji jalan permasaku. Tidak bisa, kali ini dia harus pergi. Dia harus dikembalikan. Chang Zheng, aku punya cara untuk menghilangkannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu tega. Begini saja. Aku susah payah sampai di posisi ini. Tidak boleh dia merusak jalan promosiku. Xiao Su. Sudah sore, aku akan bawa makanan ke rumah sakit dulu. Di lemari masih ada sisa ginseng, ayam yang kubeli tadi pagi. Direbus bersama, nanti malam kita makan. Baik. Dibikin. Duduk dulu. Bibikin. Ada apa denganmu? Penyakit lama. Istirahat saja, aku yang antar makanan. Setelah urusan dengan Lu Fei selesai, aku akan kembali untuk merebus ayam. Xiao Su, maaf merepotkanmu lagi. Andai aku punya anak perempuan sebaik kamu. Kalau begitu aku angkat Bibi sebagai ibu angkat. Kalau jadi ibumu, bagaimana jadi mertuamu? Aku antar makanan dulu. Xiao Su. Aku tentu mau menjalin hubungan denganmu. Tapi soal Suming yang mengamuk di rumah sakit, sudah dilaporkan ke atasan. Beberapa hari terakhir ini, organisasi akan mengirim orang ke rumah sakit untuk menyelidiki kasus Zhang Sui dan Lin Changzhen. Aku takut di saat genting ini, pasangan brengsek itu akan marah. Asal kakak tidak keberatan, aku akan pergi mengantar makanan untuk kakak angkat. Jangan sampai dia benar-benar menganggap anakku sebagai kakak. Aku harus cari cara. Untuk memajukan hubungan mereka. Siapa? Mungkin hanya hayalan. Atau jangan-jangan orang yang dikirim Lin Changzhen dan Zhang Sui. Karena terdesak, coba periksa dengan ruang. Kak Hu, lewat gang ini sudah ramai. Ayo cepat. Kepung dari depan dan belakang, tangkap orangnya. Besok bisa ikut kiriman barang. Untuk dikirim ke gunung jadi istri orang. Aku akan mengendap dari depan, kamu buat dia pingsan dari belakang. Xiao Sui, demi kamu dan anak. Aku rela mengambil risiko. Ruang, bawa aku kembali. Lari ke mana? Kamu mencari aku? Berani mengikutiku? Akan kubuatmu tidak bisa kembali. Cari dulu. Apa harga Lin Changzhen? Menyewa orang, lalu laporkan ke polisi. Jangan-jangan Zhang Sui tidak hanya berselingkuh dengan Lin Changzhen, digagang pisau terukir 2 huruf Fang Fang. Dengan Lin Fang Fang. Lin Changzhen sedang mengurus anak orang lain. Ini bukti penting. Ruang, simpan ini. Siapa? Barang ini bagus, cantik dan seksi. Cocok untuk tukang daging Zhang, yang sudah 50 tahun belum punya istri. Aduh, NK, kenapa aku tidak melihat Xiao Su? Dia mengantar makan siang untukmu, lalu pergi kemana? Aku tidak tahu. Seharian aku tidak melihatnya. Tidak mungkin. Xiao Su tidak mungkin menghilang tanpa kabar. Sial, aku dengar akhir-akhir ini di kota kita. Ada sindikat pengkilik. Jangan-jangan Xiao Su. Diculik oleh pengkilik? Baik, pasti Lin Changzhen, Bu. Kita harus cepat lapor polisi. Kalau terlambat bisa bahaya. Kenapa belum dimasukkan ke gudang bawah tanah? Akhir-akhir ini situasi genting, katanya di kota sudah dibentuk tim khusus untuk menangkap kita. Sebelum kiriman malam ini berhasil dikirim, aku harus berhati-hati. Lokasi Zhang Sui adalah pedagang manusia. Baru-baru ini kabarnya banyak wanita dan anak yang hilang. Jangan-jangan ini ulah mereka? Pisauku hilang, pasti dicuri olehnya. Pisau itu. Ternama Xiao Wei dan Fang Fang. Kalau sampai ketahuan, Fang Fang dan Xiao Wei adalah anakku. Aku dan Zhang Sui bakal hancur. Kak Hu, biarkan aku membangunkannya dan tanya lagi. Pisau itu sangat penting bagiku. Baik, kuberi kau setengah jam, entah barang itu ketemu atau tidak. Aku harus menggabungkannya dengan barang lainnya. Kalau sampai polisi datang dan menemukan, kita semua bakal hancur. Terima kasih Kaku. Sangat khawatir tidak menemukan pisau itu. Jadi rekaman ruang perselingkuhan. Dasar pelakar berani mengambil pesaku. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Baru kau tahu betapa kejamnya aku. Zhang Sui tahu tidak kau melakukan ini? Apa hubungannya dengannya? Aku kumasak yang dengannya. Segera kembalikan pesaku, atau kubunuh kau. Aku mati tidak apa.
Kau pikir kalau Lin Changzheng tahu dia membesarkan anak orang lain, apakah dia akan membunuh anakmu? Diam, Fang Fang dan Xiaowei. Kalau sampai ada apa-apa, Akan kasayat kau hidap-hidap. Bahkan Xiao Wei juga anaknya. Tertawa apa? Kalau masih tertawa, kupotong lidahmu. Pisau ruang, ternyata benar kau dan Sang Sui. Anak hasil perselingkuhan. kau menipuku. Ya, aku menipumu. Mau apa kau? Aku akan membunuhmu. Kita sudah menggeledah beberapa kali, tidak ada apa-apa di tubuhmu. Kenapa pisau ini ada di tanganmu? Aku bisa sulap. Katakan, di mana gudang bawah tanah? Buka pintunya. Lepaskan orang-orang itu. Kau berani mengancamku? Hari ini akan kuajarkan cara menggunakan pisau ini. Ruang batu bata. Katakan di mana gudang bawah tanah. Seluruh desa ini adalah orang kami, lebih baik kau. Lepaskan aku sekarang juga. Jangan banyak bicara. Di mana gudang bawah tanah? Jangan pukul, aku bilang. Wanita berani memukul aku. Sepertinya menjualmu ke tukang daging sang terlalu murah untukmu. Kapak ruang. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, lalu menjualmu ke yang termiskin di gunung. Sebagai istri untuk 4 bersaudara Goudan. Ambil kembali. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak baik-baik saja. Wajah dan kepalaku dipukul olehnya, dia mau memotongku dengan kapak. Apa-apa? Baru saja kamu bilang mau mematahkan tangan dan kakuku. Lalu menjualku ke 4 bersaudara dan di desa. Kamu bohong. Tanganku patah. Aku akan melaporkan kalian. Jangan main-main. Kapten Zheng dan yang lain masih di gudang bawah tanah. Menyimpan banyak wanita dan anak-anak. Kamrat Su, kali ini kamu benar-benar berjasa besar. Aku pasti akan melaporkan ke atasan. Bawa mereka ke gudang bawah tanah. Selamatkan warga yang terjebak di dalam. Perdagangan wanita dan anak-anak adalah kejahatan berat. Kamu siap-siap saja menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa pergi. Ayo pergi. Ada polisi di sini, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Cuma kepala sedikit pusing. Aku pulang saja berbaring. Apa ada masalah atau tidak? Dokter yang menentukan. Aku tidak apa-apa, cuma luka sedikit terbuka dan keluar darah. Yang seharusnya berbaring di tempat tidur adalah kamu. Apa ada masalah atau tidak? Dokter yang menentukan. Dokter menyuruhmu berbaring dan istirahat. Ibu, Jangan panggil aku. Jangan lihat aku. Di rumah kita. Xiao Su yang menentukan. Aku ingin mengangkat Bibi Qin sebagai ibu angkatku. Aku akan mengambil air panas, minum air panas banyak-banyak biar cepat sembuh. di rumah kita. Kamu ingin dia menjadi adikku. Nak, ibu dengar kabar. Kamu luka terbuka karena menggendong Xiao Su ke ambulans. Ya ampun, ibu belum pernah melihatmu. Begitu perhatian pada seorang wanita. Dia adalah penyelamat kita. NAK. Tanyakan pada hatimu, apakah kamu ingin dia menjadi adikmu? Atau istrimu? Apa ada masalah atau tidak, dokter yang menentukan. Aku tidak butuh adik. NAK. Bagus, seperti ibu. Ibu akan ambilkan air untukmu. Lin Changzheng, bisa nggak kamu jangan muncul tiba-tiba gitu? Nggak ada yang aneh, sepertinya orang yang dicari Sang Sue. Nggak ngasih tahu dia. Itu, Aku dengar waktu itu kamu diculik pedagang manusia. datang buat nengok. Gimana nggak apa-apa kan? Buru-buru banget nyoba-nyoba. Kayaknya urusan Chen Jinglong nyulik aku. Kamu juga terlibat, kebetulan bisa kumpulin bukti. Aku nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Begini Hua-Hua, aku udah mikir. Cara paling aman sekarang adalah aku umumkan keluar. Percaya Sang Sue tanpa syarat, cuma gini. Biar orang lain berhenti ngomongin. Lembaga riset juga nggak bakal selidiki dia lagi. Jadi kamu mau akui ke publik. Kalau kamu dan Zhang Sui itu suami istri ya? Masa sih? Nggak mungkin lah. Aku sama dia bersih. Aku cuma nggak mau di saat genting ini pengaruh hasil inspeksi. Lagi pula, kalau aku jadi kepala, kamu juga ikut senang. Aku nggak setuju. Lin Changzheng, aku sama kamu.
Ini yang udah nikah resmi. Kalau promosi kamu harus sama Zhang Sui, pamer sebagai suami istri. Mending kamu gak usah jadi kepala. Aku temenin kamu jadi ibu rumah tangga seumur hidup. Ibu rumah tangga? Kamu mau jadi ibu rumah tangga? Tapi aku nggak mau jadi petani. Hua, sekali ini aja. Bantu aku sekali ini ya. Gak mungkin. Lin Changzhen ini batasanku. Kamu nggak melihat ini. Arti buat aku apa? Kalau kalah. Setelah Lu Fei pensiun, dia jadi atasan aku. 10 tahun ke depan aku cuma bisa jadi kepala seksi. Masa depanku mentok. Kalau kamu maksa, jangan salahin aku nggak ingat hubungan suami istri. Waktu kamu dan Zhang Sui ngajak pedagang manusia, coba jual aku ke pelosok. Kamu ingat gak hubungan suami istri? Kamu ngomong apa? Aku nggak kenal pedagang manusia. Gak ada yang rahasia kalau udah dilakukan. Kamu sama Zhang Sui tunggu aja polisi datang. Diselidiki. Nanti keluarin pisau dan rekaman. Buktikan dua anak itu punya pedagang manusia. Lihat kamu sama Zhang Sui saling sikut. Pasti seru. Kamu bangun buat apa? Dokter bilang, kamu perlu istirahat total. Kalau lukanya robek gimana? Aku bantu kamu tiduran. Kok lama banget? Lin Changzhen cari aku. Dia mau dukung Zhang Sui, biar lembaga penelitian. Batalkan niat menyelidiki Zhang Sui. Dia gak bakal lepasin kamu. Aku curiga kamu diculik ini pasti ada hubungannya sama dia. Dia dan Zhang Sui yang ngatur orangnya. Bukti-buktiku udah hampir lengkap, tinggal nunggu polisi. Ikutin petunjuk dari Chen Jinlong. Pas ketemu dia, aku bakal bocorin semua bukti. Cerai sama dia. Bahaya banget. Mereka tahu Chen Jinlong udah ditangkap. Mereka pasti bakal nekat nyerang kamu. Aku atur beberapa orang buat jaga kamu dan anak. Makasih, Komandan Lu. Kamu panggil aku gitu? Kok kayak orang asing sih? Nanti abis aku angkat Bibi King jadi ibu angkat. Aku bakal panggil kamu Kak Lu Fei. Mending panggil aja Lu Fei. Lu Fei. Kamu. Aku. Bodoh. Mending aku tiduran aja. Gimana? Dia nggak tahu kan? Itu kita yang nyariin? Sorry man, I can't dapetin orang bodoh ITU. Kelompok penculik. Udah ditangkap polisi. Polisi bakal segera ngirim kita. Nggak, Suhua cuma nakutin kamu. Jinlong nggak bakal ngaku, meskipun bukan buat aku. TAPI Buate. Buate APA? Bilang. Fong Fong dan Xiaowei. Itu anaknya Chen Jinlong. Demi masa depan anak-anak, Chen Jinlong nggak bakal nyeritain aku. Tandu segede ini, mana berani aku ngomong. Aduh sakit. Kamu yakin orang yang kamu cari nggak bakal ngomong ke polisi soal kita? Dia itu sepupu dari kampungku, ibuku pernah nyelamatin dia. Dia nggak bakal ngaku. TAPI Suhua. Aku takut dia bakal ribut ke lembaga penelitian, bikin atasan selidiki lebih dalam. Tenang aja, kali ini aku nggak bakal lembut lagi. Suhua harus balik ke desa. Kalau nggak, aku nggak segan-segan bikin dia hilang. Berjalan saja masih perlu dituntun. Kenapa kamu bisa keluar rumah sakit minggu depan? Jangan-jangan dokter salah diagnosa. Aku sekarang akan minta Direktur Yo memeriksamu lagi. Jangan. Jangan pergi, kita jangan merepotkan rumah sakit. Setelah keluar nanti bisa pelan-pelan sembuh, lagi pula ada kamu yang menuntunku jalan jadi lebih mantap. Ini salahku, kalau bukan karena kamu membantuku naik ambulans. Lukanya tidak akan terbuka. Kamu juga tidak perlu dirawat. Kambuhnya lukaku bukan salahmu. Temani aku jalan sebentar lagi ya, hembusan anginnya enak. Kamu juga tidak bisa karena sedang sakit lalu seenaknya. Dokter menyuruhmu istirahat total. Mana boleh keluar-keluar. Denganmu di sini lebih nyaman daripada berbaring. Tidak perlu ditebak pasti dia Lin Changzhen. Ayah kandung Xiao Bao. Bangsat benar, tega sama anak sendiri. Jangan takut, aku akan mencarinya sekarang. Bawa pulang Xiao Bao. Kamu tidak boleh pergi. Dia ayah kandung Xiao Bao. Membawa anaknya wajar, kalau kamu yang minta malah. Dia akan menuduhmu menggunakan cara tidak fair dalam bersaing. Apalagi tadi kamu masih lemah sampai tidak bisa berdiri tegak. Memaksakan diri sebentar tidak apa-apa. Tujuan Lin Changzhen membawa Xiao Bao adalah untuk memerasku. Aku kebetulan ingin menemuinya, bawa hadiah besar. Kalau pergi harus aku yang temani. Jangan coba-coba menjauhku dengan orang jalan. Aku bukan Lin Changzhen.
Aku tidak peduli reputasi, tidak peduli masa depan. Hanya ingin bertindak sesuai hati nurani, tidak menyesal seumur hidup. Dulu kukira semua pria sama, hanya memikirkan karir. Tapi Lu Fei benar-benar berbeda. Mama, biar paman bantu kita ya, dia dan nenek orang baik. Tolong bawa Dabao ke lembaga penelitian. Kamu jangan dulu. Masih ada aku, tugasku apa? Dibikin menunggu Anda. Setelah mendengar keributan di rumah Zhang Sui, mohon bawa banyak orang, lihat keramaian. Baik, pastikan tugas selesai. Hitung waktunya. Kim Zhang sudah mendapatkan bukti Zhang Sui dan Lin Changzhen. Menghasutnya Jinglong, membuatku diculik, hari ini biar aku rekam. Bukti perselingkuhan Lin Changzhen. Biar lembaga penelitian dan polisi yang menghadapinya. Di mana Lin Changzhen, Xiao Bao? Coba kembalikan dia padaku. Xiao Bao tidur nyenyak di lemari. Sekarang aku kasih tahu rencanaku. Kamu segera bawa dua anak ini kembali ke Provinsi Chuan. Jangan pernah kembali ke Provinsi Yu, kalau tidak, kamu mungkin tidak akan melihat Xiao Bao hidup lagi. Lin Changzhen, Xiao Bao adalah anak kandungmu. Harimau akan memakan anaknya sendiri untuk bisa bersama Zhang Sui. Kau tega menyakiti anakmu sendiri? Kau masih manusia? Anak kondang. Nanti kalau aku sudah sukses, aku baru bapaknya. Aku juga bisa berbalik tidak mengakui. Bukan cuma soal sukses kan? Ada juga hubungan gelapmu dengan Zhang Sui, Lin Xiaowei dan Lin Fangfang. Itu anak kalian berdua ya? Bagaimana kamu tahu? Waktu Lin Fangfang lahir, kita belum menikah. Kamu menikahi Zhang Sui, kenapa masih menikahiku? Ini namanya penipuan pernikahan. Pernikahan kita tidak sah. Punya istri tidak menghalangiku cari wanita lain. Lajapila. Aku tidak memaksamu menikahiku dengan todongan pisau. Ayahmu yang buru-buru cari jodoh untukmu, sampai memohon padaku. Dulu waktu aku jatuh ke air, sebenarnya tidak perlu kau selamatkan. Aku bisa berenang sendiri, tapi kau maksa menyelamatkanku. Lalu paksa ayahku dengan alasan hutang nyawa agar kau bisa menikahiku. Aku tidak mau. Tapi kau tulis 990 surat cinta dan melamarku di depan umum. Tapi aku benar-benar mencintaimu waktu itu. Kau muda, cantik, dan mau berusaha. Ini semua salah Zhang Sui si bodoh itu. Diam-diam menahan uang dan suratku untukmu. Kalau tidak, kau tidak akan sampai datang mencariku. Di sini ada Zhang Sui yang lembut. Di kampung ada aku yang setia menunggu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kebahagiaan punya dua istri, bukankah ini yang diperjuangkan pria? Untuk meraih kesuksesan? Kau istri sahku, apapun yang kulakukan padamu adalah hakku. Bukannya kau bilang mencintaiku, cemburu pada Zhang Sui, ingin bersamaku? Kenapa sekarang tidak mau? Semua kata-kata itu hanya basa-basi. Kau pikir dirimu barang langka? Barang kotor sepertimu. Berbicara denganmu saja membuatku mual dan ingin muntah. Kau anggap aku kotor? Akan kutunjukkan padamu. Apa yang disebut kotor sebenarnya? Kau dari awal sudah mencurigaiku. Lalu bagaimana? Aku datang menemui bajingan sepertimu, tentu harus siap-siap. Kalau begitu, aku benar-benar bodoh. Kau pikir dengan begini aku tak bisa berbuat apa-apa? Kau meremehkanku sekali. Ruang, pisau, kaset. Hati-hati, jangan bergerak sembarangan sampai terluka, nanti tidak baik. Kau ternyata masih menyimpan senjata tajam. Ini bukan senjata tajam. Ini hadiah dariku untukmu. Dengarkan baik-baik. Ada kejutan. Kau bilang kalau Lin Changzhen tahu. Dia sedang membesarkan anak orang lain. Apa dia akan membunuh anakmu? Fong Fong Tianxiaowei, kalau sampai terjadi sesuatu, dia akan menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Tidak. Tidak mungkin. Fong Fong Tianxiaowei, bagaimana mungkin bukan anakku? Ini milik anak. Chen Jinlong mengakuinya sendiri. Kalau kau tidak percaya, kau bisa konfrontasi dengan Zhang Sui. Changzhen, jangan dengarkan omongannya. Aku sangat mencintaimu, mana mungkin. Pisau Jinlong, kenapa ada di tanganmu? Memberi aku tanduk, gratis membesarkan anak haram orang lain. Aku Banakau. Pembunuhan. Kepala seksi Lin melukai Zhang Sui dengan pisau. Sudah ditangkap polisi.
Cepat pergi lihat. Terima kasih kawan, sudah repot-repot datang. Lin Changzhen, Tuhan memberiku kesempatan hidup kedua, hari ini akhirnya aku bisa memperjuangkan keadilan untukku dan anak-anakku. Lepaskan, Kepala Zhao. Wanita inilah, dia yang memberiku. Dia yang memberi kakakku tanduk. Aku marah sampai melukainya dengan pisau. Aku selalu berpikir, dia dan Sang Sue adalah pasangan yang harmonis. Keluarga yang bahagia, ternyata palsu semuanya. Benar-benar pasangan pezina. Orang ini ternyata intelektual. Penalty. Kepala, ini kasus poligami, harus dihukum berat. Lin Changzhen, kamu mengabaikan fakta bahwa kamu sudah menikah dan hidup dengan Sang Sue sebagai suami istri. Kamu mengecewakan kepercayaan dan bimbingan institut padamu. Ikut kami sebentar. Tidak, Pak. Aku tidak peduli apapun perasaan Sang Sue padaku. Aku selalu menghormatinya sebagai kakak ipar. So Fang Fang dan Xiaowei. Aku selalu mengira itu anak kakakku. Ternyata itu anak Sang Sue dan pria hidung belang itu. Jadi karena marah, aku yang melukainya dengan pisau. Pingsan lebih baik, biar tidak merusak kesaksian dan rencanaku. Bawa dia ke rumah sakit. Kamu baik sekali, merawat anak orang. Apakah kamu tidak melanggar prinsip pernikahan? Tidak, selama 4 tahun. Aku selalu mengira dia setia pada kakakku. Karena terharu, aku selalu merawat mereka berdua. Aku sama sekali tidak. Kalau yang ini, saat Sang Sue operasi. Kenapa di kolom hubungan kamu isi suami istri? Lu Fei, demi bersaing denganku. Untuk posisi kepala ini. Lebih baik hancurkan 10 kuil daripada hancurkan satu pernikahan. Mungkinkah Sang Sue yang memprovokasi? Kita salah paham pada kepala Lin. Hidup serumah selama bertahun-tahun. Masa bisa bersih? Menteri Qin, bicara harus ada bukti, kamu tidak bisa. Hanya karena anakmu adalah Kapten Lu. Aku menghalangi promosinya, lalu kamu menuduhku sembarangan. Pak, aku ingin melaporkannya, Lu Fei belum pensiun. Sudah mengincar posisi kepala institut, aku laporkan dia. Aku. Sebelum kamu melapor, selesaikan urusan kita dulu. Bibi Qin, tolong jaga anakku. Dengar ini. Kamu segera bawa 2 anak ini kembali ke Provinsi Sichuan. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan melihat Xiao Bao hidup lagi. Xiao Bao adalah putrimu sendiri. Harimau tidak memakan anaknya, kamu tega menyiksa darah dagingmu sendiri. Kamu masih manusia tidak? Tunggu sampai aku naik pangkat dan kaya, aku akan jadi ayah kandung. Aku juga akan berbalik tidak mengenal. Kapan kamu merekam? Dasar lisik. Mesin sebesar ini, tadi kamu sembunyikan di mana? Sayang, maafkan aku sekali lagi demi anak. Aku akan segera mengantar Sang Sue pergi. Kita hidup bahagia mulai sekarang, ya? Selama 4 tahun kamu selingkuh dengan Zhang Sue. Aku dan anak menjual darah untuk bertahan hidup, sudah seperti orang mati. Sejak hari aku bangkit dari kematian, aku sudah memutuskan. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk diriku dan anakku. Pak, ini Lin Changzhen. Dia punya hubungan tidak senonoh dengan Zhang Sue. Ada rekaman dia mengancam dan menyakitiku. Dia bahkan berusaha membunuh. Mohon dihukum berat. Tidak, Su Hua. Kamu benar-benar tidak peduli dengan ikatan pernikahan? Kamu melaporkanku? Kamu tunggu saja, kamu tunggu. Baik, aku memang menunggu. Setelah urusan institut penelitianmu selesai, aku akan menunggumu di kantor polisi. Chen Jinlong sudah mengaku. Kemudian Zhang Shui menyuapnya untuk menculik Su Hua. Buktinya jelas. Kamu dan Zhang Sue siap-siap masuk penjara. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Menuai apa yang kau tabur. Bibi Qin, maaf merepotkanmu hari ini. Cepat pergi. Aku ikut denganmu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kamu sendirian tidak bisa menjaga 2 anak. Sudah diputuskan begitu. Ini anakku. Berikan aku kesempatan, aku akan jadi ayah yang baik.